Oke, acara terakhir nyata acara tag Pausiah nyata Rabbi semuanya anu baris di semua di semangatkeun ka guru sadaya ka Habib Syarif itu baki ku kituna waktu sak dapat disemangatkeun Bapak tolong kurang banyak Nggak maju dikit baru lagi nah, bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'a إليه بإذنه وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهبانا صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مصفى خصنا وهبانا yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan. Kita dengarkan nasihat serta petuahnya segenap para guru kita, para sesepuh kita, para orang tua kita, dan kepengurusan daripada RT kita yang ada di lingkup RW 01 ini, yang tidak Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat serta takdim Al-Fagir kepada semuanya. Begitu juga keseluruhan daripada hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-hadiyah wa la kulli niyatin salihah. Wa kama wasalafna salam sirril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, Al-Fagir saya memohon maaf karena pekan kemarin, Senin malam Selasa kemarin, kita tidak melaksanakan pengajian yang semacam ini. Hujan. Ana udah berangkat dari Pagentongan, hujan memang, mau ngeluarin mobil tapi takut lambat. Akhirnya tetap naik motor, pakai jas hujan, berangkat. Nyampe mandi sebelumnya, nyampe Puri karena kecipratan mobil segala macam, mandi lagi. Mandi mau berangkat, ana hubungin iPhone, ternyata minta libur. Ana bilang, takut ada yang datang enggak? Ana udah siap kalau seandainya di rumahnya Mang Sani atau musola enggak apa-apa, Ana berangkat. Tapi ternyata tetap libur. Akhirnya Ana pulang lagi ke Pagentongan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita langsung saja
masuk dalam pembahasan. Oh ya, juga Anda minta maaf hari ini tadi Anda dikabarin oleh Salah. Dia rajin ngabarin Anda kalau ada acara orang kampung sini atau kampung Jenang nih. Acaranya Mang Toha tadi tahlil, Anda belum bisa datang. Ada Mang Toha. Mudah-mudahan dikasih lancar. Karena dari pagi tadi ada kegiatan, siang Anda ke Yasmin, sore Anda ke Pancasan, nyampe rumah tadi sebelum adzan maghrib, salat maghrib, mandi Anda berangkat ke sini. Jadi mohon maaf tidak sempat untuk hadir ke Mang Toha, tapi mudah-mudahan acaranya besok atau lusa Anda bisa hadir mudah-mudahan. Nah, kirim salam kepada beliau. Anda langsung saja, kita masuk saja pada pembahasan, yaitu pembahasan hadis qudsi yang ada dalam kitab Al-Mawaid fil Ahaditsil Qudsiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita masuk pada Al-Mawaidatul Khamisah, yaitu peringatan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, yaqulu Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Perhatikan baik-baik, kita sudah masuk dalam pembahasan, jangan ada yang ngomong. Lagi-lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Yang dimaksud siapa? Kita semua. Kalau kita merasa, maka dengarkan baik-baik. Apa kata Allah? Kita dipanggil, ya ibna Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Hei sekalian manusia, hei orang kampung baru. Apa kata Allah? La takun mimma yaksurut taubah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka menunda taubat. Apa kata Allah? Jangan jadi orang yang suka nunda taubat. Kita ini manusia, benar gak? Ada yang bukan manusia di sini? Semua kita manusia. Yang namanya manusia sifatnya, ana sering sampaikan, mahlul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Suka bikin dosa, baik dosa yang disengaja maupun tak sengaja. Tidak ada yang luput dari dosa, termasuk yang ngomong. Ini yang pegang mic ini tukang bikin dosa. Tidak ada yang terlepas daripada dosa. Semua kita pernah berbuat dosa. Maka kalau kita sudah berbuat dosa, lalu bagaimana? Akankah kita berlarut-larut dalam dosa? Maka kata Allah, janganlah engkau menjadi orang yang menunda-nunda taubat. Kalau sudah merasa berdosa, cepat-cepat kembali kepada Allah. Taubat itu artinya kita minta ampun sama Allah, kembali kepada Allah. Bisa difahami insyaallah? Jadi kalau kita merasa berdosa, kita berusaha untuk minta ampun sama Allah. Minta ampun, minta maaf sama Allah, itu namanya apa tadi? Taubat. Wa yutawillahu wa
tawillul amal, dan jangan sekali-kali engkau ini jadi orang yang suka berangan-angan panjang, tukang hayal. Tukang hayal. Orang kalau jadi tukang hayal jadi pemalas. Benar gak? Oh, kalau saya kaya, saya mau beli apa? Mau bikin masjid kata aja. Amin Allahumma. Boleh gak punya cita-cita begitu? Boleh. Malah yang namanya cita-cita itu harus ada penelitian begini Bu Pak. Orang gak dikasih makanan, gak dikasih makan, dia kuat hidup kalau normal ya, fisiknya normal. Gak dikasih makan sama sekali, dia kuat hidup 7 hari, gak makan, gak minum. Bahkan mungkin kalau fisiknya lebih kuat bisa lebih. Orang gak dikasih minum, sama sekali gak masuk minuman, ini menurut penelitian, itu dia bisa bertahan hidup kurang lebih 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam masih bisa hidup. Tapi kalau orang sudah gak punya cita-cita, kalau orang sudah gak punya tujuan hidup, selesai. Sejam aja gak kuat dia hidup. Kalau sudah putus harapan, gak punya lagi cita-cita, gak merasa hidupnya berharga, jangankan 1 jam, 1 jam kurang sudah gak bisa dia hidup. Biasanya orang yang kecewa apa dia bilang? Ya Allah cabut saja ya Allah. Benar? Kecewa sama anaknya, dibentak anaknya atau gimana, dia bilang apa? Ya Allah cabut saja saya ya Allah. Ada gak biasanya begitu? Banyak. Atau ditagih hutang, gak bisa bayar, udah digedor sama yang tukang nagih. Sembunyi ke dapur ditemuin, bunyi di mana temuin, udah ada aku aja Allah, gas pae, lebih baik mati aja. Udah putus harapan. Ada lagi anak muda diputusin pacarnya bunuh diri, mau bunuh diri, unyil. Jangan. Kalau orang sudah putus harapan, tidak punya cita-cita, udah pengen mati aja hidupnya. Betul? Maka Anda sebutkan tadi, Anda sebutkan tadi, yang namanya cita-cita itu perlu, bahkan harus. Tadi kata Haji Rohim, kalau punya duit pengen bikin masjid, bagus gak? Bagus. Tapi action, harus ada perbuatan. Jangan cuma pengen. Kumpulin batu. Jangan cuma lapar nih, perut lapar. Oh, pengen makan, pengen doang. Kira-kira kenyang nggak? Kenyang nggak? Lapar gak makan, cuma pengen makan, kenyang nggak? Enggak. Maka pengen makan ya ambil nasi. Di rumahnya gak ada nasi, beli ke warung Padang kayak. Sarapan ke Mang Idi atau kemana di sini. Itu namanya action, melakukan pekerjaan, melakukan apa yang menjadi cita-citanya, keinginannya. Kalau cuma pengen, kalau cuma menghayal, sampai kiamat nggak dikasih sama Allah. Apa kata Allah? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang tersebut mau merubah dirinya sendiri.
Bisa difahami? Kalau kita gak mau berubah, sampai kapanpun gak akan berubah gitu. Yang ada cuma menghayal, jadi tukang hayal. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sampaikan ya, mudah-mudahan masih ingat, ngelihat temennya kerja dapat 100-200 ribu dienyek. Apa kau kerja seharian cuma dapat 100 ribu, cuma dapat 50 ribu. Aing ya, namun aing menang slot ya. Kalau saya menang judol, judi online 10 juta seminggu aing mah. Setik eta 100 juta. Lamun geus menang lain sia. Encan. Yang 100 ribu dihina-hina, uang halal, hasil keringat. Sedangkan dia menghayal menang. Kalau menang. Bahaya gak? Jadi hati-hati. Kata Allah tadi, jangan jadi orang yang suka berangan-angan panjang. Bu, pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleha? Betul. Datanya, anaknya pengen soleh soleha, bisa bim salam bim jadi soleh. Abrakadabra soleh soleha, bisa? Gak bisa. Harus ada prosesnya. Ibu bapak mampu ngajarin dia jadi anak soleh, ngajiin, bagus. Gak mampu, cari di kampungnya siapa yang bisa ngajarin dia ngaji, siapa yang bisa ngajarin dia sholat, siapa yang bisa ngajarin dia berdoa untuk orang tuanya. Gak ada yang bim salam bim jadi, itu gak ada. Ibu bangun rumah aja langsung jadi, apa perlu dibangun dulu? Apa perlu manggil tukang dulu? Betul. Walaupun ibu punya duit, bapak punya duit, kalau gak ada tukangnya, kalau gak beli material, jadi gak itu rumah? Gak mungkin, betul? Begitu juga pengen anak yang soleh dan soleha, ajarkan dia ngaji, sekolahkan dia, masukkan dia madrasah, masukkan dia pesantren. Itu bisa difahami insyaallah. Kita pengen keluar dari kebodohan, kita pengen hati kita bersih, kita pengen tahu ajaran Islam, hadir ke pengajian yang kayak gini. Pengen dekat sama Nabi Maulana Nabina Muhammad, perbanyak sholawat biar Nabi kenal sama kita. Bu, Pak, kalau kita sholawat model tadi dipimpin oleh Haji Abdul Rahim sama Mang Noh di sini sama yang lain, kita berdiri bersolawat kepada Nabi, Nabi lihat kita. Insya Allah nanti diterangkan dalam hadis, di hari kiamat, ibarat kata orang yang suka bersolawat kepada Nabi, yang ikut sunnahnya Nabi, perumpamaannya seperti ada daripada kelompok gerombolan daripada kuda-kuda hitam. Di tengah kuda hitam ada kuda yang putih, satu kuda putih. Walaupun kuda hitam itu banyak, kuda putihnya satu, gampang gak dilihat? Gampang gak dilihat? Perumpamaan kuda putih itu kita yang baca solawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah yang baca solawat kepada Nabi berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Amin Allahumma. Jadi penting hadir pengajian semacam ini agar kita diingat oleh Nabi.
Jangan cuma kita kalau ditanya hayang asup surga, hayang daek ngaji daek tuh ente salat ente. Terus apa? Itu namanya panjang angan-angan, ingin sesuatu tapi gak mau mengambil daripada hal tersebut. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu dibuka. Siapa aja yang masuk surga, mau masuk surga dipersilahkan. Hup, silahkan. Siapa aja mau masuk surga silahkan masuk. Illa man aba. Kecuali orang yang gak mau masuk surga. Kok ada orang yang gak mau masuk surga? Heran gak? Heran. Padahal surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Surga itu keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kalau kita lihat pemandangan yang di dunia ini indah, surga lebih indah daripada itu. Kalau kita dengar, oh ini suara indah sekali, ini suara luar biasa indah, di surga luar biasa, lebih indah daripada itu. Tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Kalau di dunia kita pingin ini itu merasa senang hati kita, di surga lebih daripada itu. Kok ada orang yang gak mau masuk surga? Kata Allah, surga udah dibuka, kecuali orang yang gak mau masuk. Nah tanya semuanya di sini, pengen gak masuk surga? Hayang gak masuk surga? Mau gak masuk surga? Guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang muhaddis, seorang imam Hijaz, Mekah dan Madinah. Beliau wafat tahun 2004. Beliau pernah menasihati kami, murid-muridnya, dan ditulis dalam kitab-kitabnya. Apa kata beliau? Al-Jannah mahi balas. Apa kata beliau? Ad-dunya mahi mizah wal jannah mahi balas. Dunia ini, tolong diperhatikan. Apa kata beliau? Dunia ini mahi mizah, bukan tempatnya kita cekakak cekiki. Dunia ini bukan tempatnya kita bersenda gurau doang. Jangan cuma ketawa kelihatan giginya doang tiap hari sampai kering gitu gigi. Jangan. Dunia ini bukan cuma tempat kau cuma bersenang-senang, kau berfoya-foya, kau hura-hura, kau cekakak cekikik, tidak tahu tujuan hidupmu, bukan. Wal jannah, dan surga itu mahi balas, gak gratis katanya. Surga itu gak gratis. Lebih maksudnya apa? Beb Muhammad Maliki, Sayyid Muhammad Maliki menyatakan begitu. Maksudnya apa kok surga gak gratis? Artinya surga itu harus ditebus. Tadi Allah katakan siapa saja yang mau masuk surga dipersilahkan, kecuali orang yang nggak mau. Yang nggak mau itu berarti nggak mau nebus surga. Beras mah sudah disediain, turun dari kelurahan di rumahnya Pak RT atau Pak RW, kupon sudah dibagi. Tapi ada yang mau ngambil, ada yang nggak mau ngambil. Kalau ada orang yang nggak mau ngambil, yang salah Pak RW, Pak RT-nya atau yang nggak mau ngambil? Yang nggak mau ngambil. Bisa difahami? Surga udah dibuka, dipersilahkan siapa saja mau masuk surga silahkan. Tapi ada orang yang nggak mau masuk surga. Ditebusnya bagi apa, Beb?
ditebusnya pakai ibadah. Pakai ibadah. Apa ibadahnya? Ya apapun. Kerjakan yang diperintah Allah, jauhi yang dilarang Allah. Allah perintahkan kita sholat, kita mau sholat. Betul? Allah perintah kita zakat, kita mau zakat. Allah perintah kita puasa di bulan Ramadan, kita nurut, kita mau puasa. Allah dan Rasulnya perintah kita untuk berbuat baik sama orang tua, ya kita nurut. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya berbaik, budi, menjaga hubungan antar tetangga, ya kita jaga. Bisa dipahami? Semudah itu agama ini. Maka Anda kembalikan tadi dalam pembahasan, jangan kita cuma pandai berangan-angan, hayal. Apa bahasa Sundanya khoyal itu? Orang yang suka berhayal itu apa? Lamun. Lamun katanya. Halu kata anak sekarang. Hayal doang. Oh, saya pengen ke Jakarta, tapi gak berangkat ke Jakarta. Kira-kira nyampe gak? Ente. Betul? Masjid, masuk masjidnya mah gratis. Ada gak masuk masjid harus bayar? Jumatannya 25.000, Idul Fitri 50.000. Ada gitu? Ada. Masuk masjidnya gratis. Kau cuma suruh nebus dengan ibadahmu. Kau sholat di sana, kau baca Quran di sana, Ramadan kau terawih di sana. Dunia ini tempat menanam. Nanti panennya di akhir. Panennya di mana? Di akhirat. Panennya di akhir. Kita udah dapat warisan tanah misalkan. Oh. Kita dapat warisan tanah. Tanah itu berupa ladang. Anggap sawah sudah atau kebun. Dari dulu ditanemin itu kebun sama orang-orang tua kita, nenek kakek kita, sehingga hasilnya bisa dirasakan. Jatuh ke kita warisan itu, jual. Dijual kata Bang. Tanah itu nyampe ke kita, dibiarin aja, nggak ditanemin. Jangankan ditanemin, dilihat aja kagak. Kira-kira bisa gak kita panen dari tanah itu? Kira-kira bisa gak? Yang ada kalau itu kebun mati semua pohon yang ada di sana kali. Betul? Dunia ini tempat nanam. Maka ada kesempatan kita nanam, mumpung sehat walafiat, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, banyak-banyakin nanam. Banyak-banyakin nanam. Jangan cuma kita punya tanah, cuma bingung bikin kontrakan, cuma bingung bikin toko. Kalau di Jawa atau Madura itu punya tanah ditanemin jati begitu ya, sengon. Coba lihat para kiai, para habaib punya tanah, apa yang mereka pikirkan? Nanam juga, tapi beda. Nanamnya apa? Nanam santri di situ. Betul? Bikin masjid, bikin majelis. Kenapa? Agar jadi tempat ibadah. Agar nanti bisa memanen panenan yang baik. Maka sekali lagi kita punya tanah ini, dititipin tanah, Bu, Pak.
Mau ditanemin apa tanahnya sekarang? Oh, Beb, tenang. Saya punya tanah 10 hektar warisan. Aman untuk anak cucu 7 turunan beres, Beb. Tapi tanahnya tidak pernah dilihat, ditanemin aja kagak. Kira-kira bawa manfaat gak? Paling yang kalau udah liar dijual. Betul? Hektar jual, dapat duit sedikit sudah foya-foya. Habis itu duit beak liar deh, jual deh. Akhirnya ada kebutuhan apa, jual deh. Kira-kira habis gak 10 hektar? Habis. Itu namanya orang yang berhoya. Tapi beda, ada orang yang tidak terlalu banyak dapat warisan. Anggap 100-200 meter, tapi dia rajin. Dia tanemin padi di sana. Dia tanemin, dia siram, dia jaga, dia pupuk. Kira-kira dapat manfaat gak dari tanah yang kecil itu? Minimal tidak kelaparan, dia punya beras di rumahnya. Betul? Yang angan-angan doang tadi, oh aman. Ya aman dari mana kalau kau tidak mau ngelola dengan baik. Bisa difahami insyaallah? Maka kata Allah tadi, janganlah engkau jadi orang yang suka menunda taubat, dan jangan jadi orang yang suka berangan-angan panjang. Artinya apa? Ingat, Anda juga sering sampaikan, ismasyita fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu. Terserah mau kau hidup model gimana, kumaha maneh. Terserah kamu mau hidup gimana, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Ingat kau akan jadi mayit, bakal mati. Parae. Betul? Hati-hati. Orang yang panjang angan-angan itu biasanya lupa mati. Maka kata Rasulullah, silahkan kalau lagi kerja seakan-akan kita hidup 1000 tahun, seakan-akan tidak akan mati gitu. Tapi kalau sudah ibadah, waktunya ibadah datang, azan berkumandang, ingat seakan-akan besok kita akan mati. Gitu loh. Azan itu kalau HP kita alarm. Tahu alarm nggak? Apa bahasa sininya alarm? Nondit. Alarm lah, alarm. Pengingat waktu itu ya. Azan itu tanda agar kita ingat sama Allah. Lagi enak tidur, waktunya bangun, dibangunin adzan subuh. Betul? Kalau orang yang terbiasa sholat subuh, dia bisa merasakan, apalagi tahajud. Nikmatnya ibadah itu luar biasa. Subuh berjamaah itu nikmatnya luar biasa, beda. Ibadah subuh dengan yang lain itu beda. Kenapa? Dijelaskan oleh ulama. Karena udara ketika subuh atau sebelum subuh itu belum bercampur dengan nafasnya orang munafik. Orang munafik masih tidur, masih bersih daripada nafasnya orang munafik. Subuh masih adem, betul gak? Seger gak udara subuh? Seger. Oh, oksigen beb, iya. Tapi beb, bukan itu yang kami bahas. Jam 7, jam 8 anak tanya, oksigennya kira-kira masih ada gak? Ada. Pohonnya masih tetap ada gak? Ada, tapi beda gak? Mulai panas gak? Orang munafik mulai bangun. Duhur panas gak? Panas. Munafik lagi terang-terangnya matanya. Ada yang baru bangun tuh. Betul? Maka ayo, jangan cuma kita ingin surga tapi tidak mau beramal untuk surga. Tebus dengan ibadah. Wa yarjul akhirata,
dan engkau mengharap akhirat bighairi amal, tanpa beramal. Ini yang kita sebutin tadi. Jangan cuma panjang angan-angan pengen surga tapi gak mau amal, gak mau ibadah. Itu namanya omong kosong. Maka pulang dari sini, ayo perbaiki ibadah kita. Minimal yang wajib-wajib dulu deh. Gak usah kita bicara tahajud dulu kalau kita belum mampu. Gak apa-apa, gak duha dulu kalau belum mampu. Sholat 5 waktunya dijaga dulu. Bib bolong-bolong masih bib, gak apa-apa, terus sholat. Senakal-nakalnya kita, sebanyak apapun maksiat yang kita berbuat, sebadar-badar apapun kita, kalau kita masih sholat, artinya koneksi kita masih ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beb, saya tukang maksiat, Beb, tapi saya tetap sholat, Beb, tiap hari. Bagus. Artinya hubunganmu sama Allah tidak terputus. Suatu saat insya Allah kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah tukang maksiat, kita merasa banyak maksiat, terus kita tinggalkan sholat, artinya kita putuskan diri kita kepada Allah. Yang ada makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami insya Allah? Yaqulu qaulal abidin. Ada sekelompok orang, perhatiin baik-baik. Ada sekelompok orang yang mana kalau dia berbicara, kalau ngomong seperti ahli ibadah. Kalau ngomong, bagus sungguhnya. Ngomongnya pang alim nak, pang soleh nak. Kalau ngomong bagus seperti omongan ahli ibadah. Wa ya'malu amalal munafikin. Tapi sayang 1000 sayang, perbuatannya, amalnya orang munafik. Kalau di pembahasan yang kedua itu ada di sana yang sudah kita lalui, Allah itu heran sama orang apa? Yang lisannya baik tapi hatinya bodoh. Nah, di sini diulang sama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang lain. Ada orang yang mana dia berbicara seperti ahli ibadah, tapi amalnya, perbuatan orang-orang munafik. Gimana orang munafik itu, Beb? Mari kita lihat, agar kita terjauh daripada sifat munafik. Bagaimana sifat munafik itu? In utiya lam yakna. Perhatian, salah satu ciri munafik, kata Allah, kalau dia dikasih karunia, dia tidak akan pernah merasa puas. Allah sudah kasih dia sehat, tapi dia tidak puas dengan kesehatannya, tidak bersyukur dengan kesehatannya. Buktinya apa? Kesehatannya hanya dibuat hura-hura. Kesehatannya hanya dibuat sesuatu hal yang tidak baik. Kesehatannya cuma dibuat malas-malesan, tidur sepanjang hari. Sementara ada orang yang mendambakan dirinya sehat untuk bisa bekerja memenuhi nafkah anak istrinya. Ini ada orang yang sehat malah diem aja, tidur kerjaannya, nongkrong kerjaannya. Ada orang yang mengucurkan air mata, seorang bapak, seorang ayah menangis karena badannya sakit, sedangkan anaknya harus bayaran sekolah.
dia tak mampu berjalan untuk bekerja. Ada ibu yang menangis karena melihat anak bayinya sedang sakit, sedang menangis, sedangkan dia tidak bisa mengangkat karena dirinya sakit. Sedangkan dia tidur dengan enaknya tanpa menyukuri daripada nikmat sehat tersebut. Ada orang yang punya waktu banyak, tapi dia foya-foya dengan waktunya. Dia tidak menganggap berharga waktunya. Sedangkan ada seorang dai, seorang ustadz, seorang habib yang sampai mencari-cari waktu untuk datang kepada umat. Sampai tidur aja bingung kapan harus tidur. Sampai makan aja telat-telat, tidak ketemu jamnya. Ini ada orang sehat walafiat, waktunya banyak, ngajar kagak, dakwah kagak, hidupnya, waktunya dibuang percuma. Itu namanya orang yang tidak bersyukur dengan apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih gak bersyukur, artinya tidak tahu terima kasih, gak puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih duit sama Allah, awalnya nganggur, dikasih kerjaan, gajinya mungkin baru sedikit, ngomel, naon gaji sekian, mending tegawe aja. Ngapain kerja coba gaji sekian? Akhirnya dia tinggalin kerjaan yang awalnya walaupun gajinya sedikit, duit yang diperoleh mungkin tidak sesuai harapannya, tapi minimal anak istrinya bisa makan. Tapi karena dia tinggalin kerjaan itu, anak istrinya kelaparan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ingat, urusan ibadah ini pegang baik-baik. Urusan ibadah itu kita lihat yang di atas, yang lebih daripada kita. Kita sholat, lihat ada orang yang lebih rajin sholat, ada yang lebih rajin dari saya. Makin kita tingkatkan. Kita belum baca Quran, ada orang baca Quran, enak amat baca Quran, ya bagus amat, saya mau baca Quran. Lihat terus yang di atas kita. Tapi kalau urusan harta, urusan duit, lihat yang di bawah kita, agar kita bersyukur. Ngelihat orang punya mobil, kita tidak punya, syukur ya Allah, alhamdulillah saya masih punya motor. Kemana-mana masih bisa naik motor. Itu tetangga saya kemana-mana naik motor. Sehingga timbul rasa puas syukur kepada Allah Subhanahu. Begitu juga kita lihat tetangga kita naik sepeda atau jalan kaki, kita bersyukur ya Allah, ya, kita masih diberikan karunia sama Allah. Mungkin kita yang jalan kaki tetap harus bersyukur. Iya, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki, masih sehat. Itu tetangga saya lumpuh. Jadi ada 1000 cara untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in muni'a, ciri-ciri orang munafik selanjutnya, kalau tidak diberi, tidak dikasih, lam yasbir, gak sabar. Dikasih gak puas, kalau gak dikasih gak sabar. Mana Allah itu ada gak sih? Tuhan itu ada gak sih? Saya sudah rajin sholat, sudah sholat Jumat, malam Selasa gak pernah absen sholawat, tapi kieu we hirup aing, tapi tetap begini-begini aja hidup saya.
nggak sabar. Padahal kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu. Kita harus berbaik sangka sama Allah. Nggak selamanya kalau kita dikasih apa yang kita mau kita selamat. Nah, kasih contoh. Anda sering contohkan begini. Anak muda banyak ngelihat medsos, atau bapak-bapak zaman sekarang lihat medsos, lihat mobil Alphard itu bagus, harga se-M lebih, benar gak? Oh bagus amat Alphard, minta sama Allah, tahajud minta, ya Allah, pengen mobil Alphard ya Allah, tolong kasih saya mobil Alphard. Rumahnya di RT 1, tetangganya Adit itu punya mobil Alphard, repot gak? Mau parkir di mana? Pak RW udah penuh parkiran. Akhirnya pinggir jalan dia parkir. Baret dikit, tengkar. Betul? Susah gak? Susah. Masuk gang tak bisa. Betul? Apalagi yang di kampung, jalan setapak, becek, mobilnya mobil Alphard ceper lagi. Kira-kira kalau Allah kasih mobil Alphard, nyiksa dia atau bikin bahagia dia? Nyiksa. Betul gak? Tersiksa. Urusan parkir aja liar. Betul? Bensin nggak bisa petralit, nggak bisa. Nggak bisa pakai barcode, crack nggak ada subsidi. Minimal Petramax. Kok tahu Beb? Nggak tahu. Dulu di rumah ada ya. Pajaknya lebih 10 juta tiap tahun. Makanya terakhir mobil Alphard yang di rumah bagian tengah itu anak suruh tuker aja, suruh jual. Karena jarang dipakai juga. Ketika almarhum Abi mertua ada meninggal, sudah gak ada, jarang dipakai. Saya bilang jual aja, ganti sama mobil biasa aja. 10 juta lebih setiap tahun. Kira-kira kalau yang di dalam kampung pekerjaan maaf kurang memadai, punya mobil Alphard harus bayar pajak 10 juta lebih per tahun, liar muat? Liar. Aing liar. Betul? Maka tidak selamanya apa yang kita minta itu yang terbaik buat kita. Bisa dipahami insyaallah? Maka husnudon sama Allah. Mungkin Allah tidak kasih kita itu karena Allah lebih sayang sama kita, biar kita tidak tersiksa hidup kita. Tidur dalam mobil. Akhirnya tidur dalam mobil kan dia. Dari takutnya dicolong mobilnya, dia tidur di mobil. Tersiksa. Anda juga sering sampaikan ya, orang punya emas, tontonan emasnya, atau 1 kintal ada sebanyak-banyak 100 kilo. Kira-kira liar tak? Liar. Masuk di dalam berangkas. Berangkasnya dikunci gak? Kunci. Kunci satu sudah kuncinya, ingat-ingat. Berangkas di dalam lemari ya. Lemarinya dikunci lagi gak kira-kira? Kunci. 2 ada kuncinya. Yang mau beli gembok. Kamar, ya di dalam kamar biasanya ya. Kamarnya dikunci gak? Kunci 3. Luar kamar ada ruangan lagi biasanya, dikunci lagi 4. Rumahnya ujung lagi, mau keluar dikunci gak? 5. Belum lagi gerbangnya, pakai gerbang 6.
Kemana-mana dibawa 6 kunci. Tidak cukup 6 kunci. Dia sewa, dia bayar yang namanya satpam, security. Tapi masih ada di dalam hatinya tersiksa. Jangan-jangan security-nya berkhianat. Curiga. Betul? Akhirnya diundang tetangganya, gak bisa datang takut emasnya hilang. Mau kemana-mana takut tersiksa. Mau hadir ke pengajian nggak bisa. Mau hadir pengajian liar sama duitnya. Nggak ada orang di rumah. Gak ada orang di rumah. Padahal ada sudah security-nya 2. Yang mungkin bukan muslim malah melihara anjing buat jaga. Betul ya? Tapi tetap gitu hidup. Maka mungkin Allah belum kasih kita harta karena Allah takut kalau dikasih harta kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak hadir ngaji jadinya. Ya'muru bil khair, dia nyuruh kepada kebaikan, wala yaf'aluhu, tapi dia tak pernah ngerjakan kebaikan. Dia nyuruh kepada kebaikan tapi tak pernah melaksanakan kebaikan tersebut. Nyuruh doang. Kata orang Jawa jarkoni. Iso ngajar gak iso ngelakoni gitu. Bisa ngajarin tapi nggak bisa ngamalin. Pinter ngajarin orang doang, pinter nyuruh doang, tapi dirinya gak mau ngamalin. Bu, Pak, Bu, pengen gak anaknya nurut? Pengen gak anaknya nurut? Sebelum apa yang Bapak Ibu suruh ke anaknya, kerjain dulu sama dirinya. Kalau gak gitu mustahil anaknya nurut. Nyuruh sholat, nak sholat nak. Bapaknya enggak. Bapaknya nggak sholat, ngejedok, ngerokok. Ayo sia ke masjid, tadinya adzan lain sia. Dicarikan anaknya, dia sendiri duduk-duduk ngerokok. Ini bapak kurang ajar. Gak usah urusan agama, gak usah urusan ibadah. Ada cerita nyata. Di India ada pahlawan India namanya Mahatma Gandhi. Siapa namanya? Mahatma Gandhi, sering dipanggil Gandhi. Dulu ini, eranya kurang lebih eranya Pak Soekarno. Kalau udah tahu nanti tanya Adit biar buka Google. Ada pahlawan India namanya Mahatma Gandhi. Ini anak kasih contoh. Ada orang datang ke Mahatma Gandhi. Mahatma, anak saya ini punya keanehan. Apa bu? Dia ini suka makan garam, suka gadoin garam, makan garam. Kalau di Indonesia ada dulu makan beling ya. Ini makan garam, suka makan garam. Udah dinasehatin, udah dilarang sampai dimarahin, tetap makan garam. Bukan ya kalau garam secuil, 2 cuil lain cerita. Ini enggak, garam itu kayak dia makan biskuit atau makan coklat begitu. Maruk sama garam. Sehingga orang tuanya takut terjadi apa-apa sama anak ini. Karena sudah berlangsung lama. Akhirnya ngadu sama Mahatma Gandhi, kata Mahatma Gandhi, baik ibu, tolong ibu kembali lagi bawa anaknya seminggu ke depan. Seminggu lagi datang ke sini. Begitu seminggu lagi datang bawa anaknya, yang mana anaknya ini? Mahatma. Kata Mahatma Gandhi, nak, jangan makan garam lagi ya. Gak baik kalau terlalu banyak. Sudah gitu doang. Apa yang terjadi? Anak itu berhenti gak makan garam. Gak lagi makan garam dengan jumlah yang banyak kayak biasanya. Oh sakti deh. Mahatma Gandhi ini Hindu, bukan Islam, bukan tokoh Hindu. Kok sakti? Apa rahasianya? Ini perhatiin. Tadi Ana bilang
bukan cuma urusan ibadah, tapi apa-apa harus dipraktekkan dulu. Apa rahasianya? Ibu itu disuruh seminggu lagi kembali, kata Mahatma Gandhi. Setelah berapa hari anak itu berhenti, tidak makan garam, ibu itu kembali laporan sama Mahatma Gandhi. Mahatma, kalau bahasa kita, kalau orang Islam, alhamdulillah, enggak lagi makan garam anak saya. Syukur kepada Tuhan, katanya. Anak saya ini enggak makan garam lagi. Kok bisa, Mahatma? Dijawab oleh Mahatma Gandhi, ibu, aku menyuruh engkau kembali lagi seminggu baru datang bersama anakmu karena aku selama seminggu itu tidak makan garam. Aku mau nasihati anak itu, maka aku sendiri selama seminggu aku tidak makan garam. Sehingga ketika ngomong langsung didengar sama anak. Bisa difahami? Artinya apa? Sebelum kita nasihati sama orang, kita dulu harus ngamalin. Jangan cuma pinter ngomong. Ke anak juga gitu. Ini yang sering Anda sampaikan. Kalau kita tidak mau dibohongi anak kita ketika nanti dewasa atau kita tua, jangan nanemin suka bohong dari kecil. Dan ini sudah dosa turun-temurun dan terus dikerjakan. Anak sering sampaikan. Biasanya Mbak, kalau ada orang yang nagih utang datang ke rumah atau orang yang gak suka, suruh bilang gak ada. Betul? Ketok. Lihat dulu saya. Akhirnya anaknya yang bukain. Bapaknya ada, masa dia kita, Pak ada ini, bejakan Allah, bilang nggak ada. Akhirnya tanya, ada aja dah. Akhirnya ditanya sama tamunya itu, ada bapaknya? Katanya bapak nggak ada. Katanya bapak nggak ada. Inna lillahi. Ayah tak gitu ayah. Dan balik. Itu anak rasa dosa jariah itu. Karena dosa yang diturun-temurunkan itu dari dulu begitu. Dan banyak kasusnya, betul? Kira-kira bapak yang ngomong gitu ke anaknya kurang lebih itu diajarin dulu kakeknya begitu juga sama dia. Buyutnya juga begitu juga kali. Jadi turunan tukang bohong. Betul? Maka hati-hati. Jangan ngajari bohong kalau kita gak mau dibohongi. Betul? Wah, ini asik ngaji begini nih ya. Jadi lupa waktu gitu. Satu baris lagi. Soundnya enak malam ini, Masya Allah. Kalau bisa tiap Senin ini bagus ini ya. Mantu bisa calon mantu berarsik santri baru. Masya Allah, mudah-mudahan yang punya son panjang umur, amin. Lancar rezekinya, amin. Wah, ini berkat son ini ngaji jadi bagus ini. Oh, pengantin Santri baru. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti sakinah mawaddah warahmah, amin. Lancar rezekinya, amin. Dikasih keluarga yang bahagia dunia sampai akhiratnya, amin ya Rabbal. Anak biasa ngaji setengah jam capek. Padahal anak dari pagi ngaji ke sana ke sini udah 5 tempat ini. Tapi tidak kerasa berkas son yang bagus. Tapi kalau son yang ngap sebentar udah capek kita. Haji Rohim tadi ada dengerin paling semangat tadi itu. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Wa yanha bisyar. Terakhir, dan dia melarang kepada kejelekan, walam yantahi anhu,
tapi dia tidak pernah berhenti untuk mengerjakan itu. Pinter, ngelarang orang kepada kejelekan mah pinter. Jangan mabuk. Tapi nyampe rumah dia yang mabuk. Jangan judi. Nyampe rumah Cepat. paling banyaknya judi dia. Oh iya, judi di jalan enggak, tapi di rumah slot dibuka. Astagfirullah. Hati-hati. Jangan cuma pintar ngajarin orang, tapi justru kita mengerjakan daripada hal tersebut. Insya Allah. Ini bahas, kalau dibahas terus malam ceritanya. Ini udah setengah 10 udah kerasa. Biasanya anda lihat waktu itu jam 9 udah beres. Ini dari sound yang bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh sering-sering. Nanti acara Nana mau nyewain. Jadi tuan rumah. Nah, mudah-mudahan semua yang terlibat nyumbangkan apa saja, nyumbangkan pikirannya, nyumbangkan waktunya, nyumbangkan kehadirannya, atau bahkan nyumbangkan konsumsinya, sonnya, segala macam diganti oleh kebahagiaan di akhirat. Amin. Insyaallah semuanya makin dekat sama Nabi Muhammad SAW karena membantu perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Terakhir sebelum Anda tutup, Anda dapat amanah dari anak punya mertua, umi mertua anak. Yang pertama yaitu kami keluarga besar pesantren Al-Falaq Pagentongan, terutama keluarga besar Abi Hasan Faisal Badrul Zaman, anak punya mertua, mengundang semuanya jamaah sekalian untuk sama-sama bisa hadir di acara haul daripada orang tua kami, mertua anak yang ke-4 tahun. Jadi 4 tahun yang lalu mertua anak meninggal. Semasa hidupnya kalau sehat walafiat, beliau kita bikin acara di bawah, beliau pasti hadir. Ini beliau sudah meninggal 4 tahun namanya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau. Yang bisa hadir nanti kita harapkan untuk hadir. Mudah-mudahan anak ada rezeki, kita siapkan angkotnya untuk bisa berangkat ke sana. Kita siapkan kendaraannya untuk sama-sama bisa ke sana. Kapan, Beb? Tanggal 23 Muharram. Tanggalnya itu 19 Juli. Ini sekarang masih apa? Juni ya? 1 bulan tapi kurang 1 bulan. 19 Juli. Nanti kalau makin dekat insyaallah Ana umumkan, tapi jauh-jauh Ana umumkan takut Ana lupa. 19 Juli. Waktunya kalau nggak salah harinya itu Sabtu malam Ahad. Ba'da maghrib sampai selesai. Jadi acaranya ba'da maghrib sampai selesai. Insyaallah nanti anak sehat walafiat, ada rezeki, kita siapkan kendaraannya di sini. Nanti Anda minta bantuan yang ada di sini untuk menyiapkan angkot, untuk biaya bensin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa akomodir insyaallah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak juga ini sekarang libur santri dan akan ada daripada penerimaan santri baru. Ini tadi sebagian Anda bawa sedikit, cuma silahkan yang mau. Oke. Mungkin saya tak rasan. Doa kita. Amin. Alhamdulillah putra Haji Abdul Rahim, Haji Rahim ini ada di pesantren kami 4 tahun. Sudah 4 tahun sekarang. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Penerus dakwah Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Silakan yang punya anak mau dipesantrenkan sana, insyaallah kita terima dengan lapang dada.
ada, insya Allah. Nah, itu amanah yang disampaikan kepada Ana dan Ana ingin menyampaikan hal tersebut. Baik, itu saja yang ingin Ana sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua perbuatan baik kita diterima oleh Allah, semua keburukan kita dimaafkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit kita, penyakit orang tua kita, penyakit guru-guru kita, penyakit tetangga kita, penyakit semua orang yang kita cintai dan mencintai kita. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehat, keturunan-keturunan kita jadi anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya. Hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan terbaik. Selesai urusan kita kepada sama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadhihi wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna salat siril Fatihah. Dari Al-Faqir, dari anak-anak cukupkan sekian. Nanti ditutup doa oleh salah seorang guru atau orang tua kita yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.